Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, ada orang masa lalumu yang masih selalu kepikiran kamu, bahkan dia masih selalu memiliki koneksi dengan kamu. Dia masih memiliki rasa cinta yang kuat dengan kamu, bahkan memiliki chemistry yang kuat dengan kamu. Wah, kalau aku lihat sebenarnya pasangan kamu atau orang masa lalumu ya, bisa jadi mantan lah ya, aku bilangnya sebutnya mantan aja. Mantanmu ini sebenarnya masih bucin sama kamu, ya. Atau bisa jadi mantanmu ini ya akhirnya sekarang sadar gitu betapa dia itu sebenarnya cinta banget sama kamu. Cuman saat ini memang tidak ada pergerakan dari dia. Ya, saat ini semesta memang mengajarkan dia untuk tidak bergerak dulu karena dia harus bisa sadar dulu atas kenapa kalian ini bisa jadi mantan gitu loh. Apa yang membuat ini terjadi? Kenapa situasinya seperti ini? Jadi dia disuruh untuk menyadarkan dirinya dulu. Kenapa dia bisa hubungannya seperti dengan kamu seperti ini. Jadi makanya di sini dia tidak diizinkan untuk dekat-dekat dulu dengan kamu. Semesta selalu membuat situasi dia untuk saat ini tidak bisa datang ke kamu atau belum bisa datang ke kamu. Ya, jadi ada kemungkinan dia bisa jadi karena merasa bersalah atau apa gitu ya. Tapi ada trust di sini ya, percayalah ya, apapun yang terjadi sekarang ini memang sudah direncanakan semesta gitu. Ini sudah direncanakan dan ini memang jalan yang terbaik buat kalian berdua. Apapun nantinya yang terjadi di kemudian hari, itu memang udah jalan yang terbaik gitu ya. Dan aku lihat di sini sekarang pun dia sadar kenapa dia bisa berpisah dengan kamu. Memang dia sadar bahwa ini sudah jalan semesta dan ini yang terbaik gitu. Kemudian ada Seven of Pentacles. Saat ini dia itu sedang diajarkan oleh semesta untuk lebih membina dirinya, untuk lebih sabar dengan dirinya, untuk mengembangkan dirinya ya, demi untuk kesuksesan hubungan kamu dengan dia di masa depan gitu ya, dalam jangka waktu panjang gitu. Bahkan kalau misalkan kalian selama ini itu sama-sama ya berusaha keras untuk memperkuat hubungan kalian, maka seharusnya kalian akan mendapatkan hasil dalam waktu dekat ini dari usaha yang kalian perjuangkan selama ini. Terus juga saat ini memang kamu dengan dia sama-sama sekarang sedang mencapai suatu tujuan keuangan bersama ya. Mungkin saat ini dia sedang mencoba untuk cari uang yang banyak untuk modal pernikahan atau membeli rumah atau mencapai sesuatu, misalkan dia sedang cari uang ya untuk misalkan bertemu secara fisik dengan kamu kalau kalian di sini ada yang LDR gitu ya. Bahkan kalau misalkan di sini kalian memang sebenarnya masih dalam suatu pernikahan ya, masih dalam suatu pernikahan gitu. Aku lihat di sini akan ada kabar baik tentang kehamilan yang akan terjadi di antara kalian di hubungan kalian ini ya. Terus itu juga aku lihat di sini kalau memang kalian belum menikah, berarti mungkin memang saat ini bagi kalian untuk memikirkan kembali hubungan kalian sebelumnya dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kalian inginkan dengan pasangan kalian ini di masa depan gitu ya. Jadi nggak cuma jalanin aja hubungan ini yang nggak ada arah tujuannya kayak gitu ya. Harus tahu tujuannya dengan jelas. Kalian bertemu, kalian menjalani hubungan, kalian bertahan, itu apa niatnya. Karena memang selama ini dari awal dia bertemu kamu tuh sebenarnya niatnya nggak ada ya. Dia saat bertemu dengan kamu itu kayak spontan aja gitu. Kebetulan bertemu dengan kamu, bisa kenalan dengan kamu, terus ketika dia dekat dengan kamu dia menikmati rasa itu, dia seneng, dia bahagia, ada yang merhatiin, ada yang tulus sama dia gitu ya, ada yang bisa diajak ngobrol kayak gitu. Sebenarnya dia fun aja gitu. Terus itu juga
Kalau misalkan apakah dia siap untuk diajak komitmen? Tidak. Aku lihat di sini tidak ada niatan dari dia dulu itu ya. Saat awal-awal bersama kamu itu belum ada niatan untuk berkomitmen atau serius dalam hubungan gitu. Jadi dia cuma menikmati aja saat berinteraksi dengan kamu. Dan kemudian ketika dia sudah mulai nyaman dengan kamu, nah disitulah dia baru timbul ada rasa cinta, ada rasa sayang ya, ada rasa cinta, ada rasa sayang ya. Tapi apakah dia siap dalam berkomitmen? Ya belum. Aku lihat di sini memang sudah ada rasa cinta, ada rasa ketertarikan ya, ada kayak rasa ikatan gitu dari dia ke kamu gitu ya, kamu ke dia gitu. Kalau aku lihat di sini, jadi sebenarnya mungkin kenapa hubungan kalian jadinya berpisah, atau mungkin kenapa hubungan kalian on off ya karena ini, karena sebenarnya dia belum siap. Terus juga aku lihat di sini kamu memang berdealing dengan orang yang karakternya itu tidak suka tidak gampang terbuka ya. Dia selalu menyembunyikan apa yang terjadi dengan di dalam hidup dia terhadap kamu. Bahkan di sini sebenarnya kamu selalu bilang ke dia kalau misalkan ada apa-apa itu ngomong, biar nanti dicari solusinya bareng-bareng agar kamu dilibatkan gitu loh dalam hidup dia gitu. Tapi selama ini ternyata enggak, kamu itu selalu diabaikan, kamu selalu tidak diperhatikan ya. Bahkan kalau dia ada apa-apa tuh dia selalu merahasiakannya dari kamu. Terus itu juga dia nggak pernah cerita, nggak pernah banyak cerita tentang apa yang terjadi dengan dia. Dia selalu menyimpan bebannya sendiri, dia selalu tidak membagi bebannya bersama kamu, sehingga terjadilah hubungan yang tidak sehat di antara kamu. Dia selalu percaya bahwa menyimpan semua masalah atau beban untuk diri sendiri itu bisa membantu orang lain atau menjaganya tetap aman dan terjamin. Padahal kenyataannya itu menjadi bukti bahwa dia ini tidak saling percaya dengan kamu gitu ya, tentang apa yang terjadi di kehidupan dia. Sehingga di sini kepercayaan adalah aspek yang penting memang di hubungan kalian. Ini yang menjadi masalah kenapa hubungan kalian itu seperti ini. Tidak ada kepercayaannya gitu loh. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia ini mencintai kamu ya, bahkan sampai sekarang sebenarnya dia ini masih mencintai kamu. Tapi cara mencintai kamunya itu, dia itu nggak mau membebani kamu atau membuat kamu kesulitan. Ketika dia memang sedang mengalami kesulitan, dia tidak mau berbagi kesulitan dengan kamu. Dia maunya kalau kamu itu dengan dia itu yang have fun aja kayak gitu. Jadi cara dia mencintai kamu itu dia ini ingin melihatmu bahagia, udah itu aja. Makanya di sini dia selalu menyembunyikan apa kesulitan-kesulitan yang dia miliki. Dan sedangkan kamu di sini selalu menginginkan apa yang terjadi dengan dia atau apa yang terjadi dengan kamu itu sama-sama dicari loh untuk menghilangkan beban itu gitu ya. Jadi ada nuansa saling berkorban, ada nuansa saling terlibat gitu loh dalam kehidupan pasangan. Nah, sedangkan dia kalau di sini kan dia menanggungnya sendiri, dia selesaikan sendiri agar kamu tidak ikut terjerumus dalam masalah dia seperti itu. Jadi pola pikir kamu dengan dia beda gitu ya. Kamu berpikir bahwa semuanya harus sama-sama, tapi kalau dia pengennya dia kerjakan sendiri, dia selesaikan sendiri. Dan aku lihat juga di sini entah ini energi kamu atau dia, di sini mungkin ada seseorang yang penting di dalam hubungan ini menilai bahwa menilai pasangannya itu tidak adil. Kenapa? Karena saat ini aku lihat bisa jadi dia atau kamu menghindari tuduhan dari pasangannya gitu ya. Jadi si pasangan ini selalu menuduh atau menyalahkan satu sama lain, dan akhirnya di sini kalian berkonflik gitu, atau bisa jadi kalian selalu menyalahkan satu sama lain dan karena suatu konflik atau suatu tanggapan gitu, akhirnya ya hubungan kalian rusak gitu. Bahkan alih-alih kalian mencoba untuk membicarakannya, tapi justru di sini kalian malah ini tidak jujur gitu loh ya, malah tidak jujur, tidak mau terbuka seperti itu, sehingga hubungannya stagnan
aku lihat di sini. Karena memang ada komunikasi yang tidak lugas dan tidak jujur di sini. Ya, akhirnya banyak sekali kesalahpahaman, banyak sekali ketidakjelasan di antara kalian. Terus juga aku lihat ternyata memang aku lihat di sini juga karena salah satu faktor kenapa dia nggak mau melibatkan kamu tuh karena ada jarak juga kan, jarak yang cukup jauh. Jadi kalau misalkan dia cerita segala apapun, dia takutnya kamu nanti jauh di sana akan khawatir sama dia, akan tiba-tiba melakukan tindakan ekstrim yang mungkin dia tidak bisa menanggungnya kayak gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Makanya di sini juga karena jarak, jadi dia nggak mau terlalu terbuka dengan kamu. Ya, jadi ada poin plus minusnya ya dari sikap atau tindakan dia. Terus juga mungkin bisa jadi dia menganggap kamu itu orang yang selalu menghakimi gitulah. Ya memang kamu itu mungkin jujur banget, tapi kamu terlalu menghakimi gitu sehingga membuat dia mau nggak mau mengambil jarak dari kamu ya. Karena ya nggak mau selalu bertengkar gitu loh, nggak mau selalu bertengkar dengan kamu, selalu salah paham dengan kamu, selalu ribut sama kamu. Makanya cara dia untuk menghadapi kamu adalah ya menarik diri ya, agar kamu tidak marah-marah, agar kamu tidak berpikiran negatif tentang dia ya, karena ini masih ada pola pikir yang berbeda ya, dari sudut pandangnya saja sudah berbeda aku lihat. Apalagi nih ada Page of Swords. Jadi kalau aku rasa memang ya kalian ini selama menjalin hubungan bertengkar terus, bahkan cuman gara-gara masalah sepele ya, bahkan cuman gara-gara masalah sepele aja kalian ini udah bertengkar lagi ya. Jadi ini yang sebenarnya membuat hubungan kalian itu sulit untuk bisa berkembang ya. Selalu ada perselisihan di antara kalian, ada selalu pertengkaran, ada aja pokoknya yang cuman masalah sepele. Karena kalian juga ada adu argumen, akhirnya masalah ini jadi membesar. Masalah ini yang tadinya hanya ya kecil jadinya matang gitu loh, besar gitu loh. Sehingga ketika kalian menarik diri, kalian saling fokus untuk diam ya, untuk menenangkan emosinya kalian, menenangkan hati dan pikirannya kalian. Akhirnya kalian di sini saling menarik diri, berpisah, butuh waktu lama untuk bisa kembali gitu ya. Bahkan sampai mungkin perkiraan kalian cuman seminggu gitu marahannya, ini bisa sampai berbulan-bulan ya, karena ya selalu adanya perdebatan, bahkan cuman gara-gara hal-hal sepele gitu. Dan ternyata aku lihat nggak sesimpel itu juga sih masalah yang terjadi di hubungan kalian. Ini ada Knight of Cups ya, berarti memang ada pertanda di hubungan kalian ini, kerusakan hubungan kalian ini karena adanya suatu pertunangan yang rusak, atau mungkin perjanjian atau janji-janji yang tidak terrealisasi sampai sekarang. Juga aku lihat di sini memang ada sifat buruk dari dia yang mungkin awalnya baik-baik saja, tiba-tiba sifatnya berubah ya. Yang tadinya merasa have fun dengan kamu, baik-baik saja, merasa puas, merasa kayak kamulah orang yang di mata dia yang terbaik gitu, tapi tiba-tiba sifat dia berubah karena ternyata di sini dia itu berselingkuh ya. Karena gini, sebenarnya ada perubahan dari puas dan setia menjadi ada suatu ketakutan dalam komitmen. Itu mungkin karena ya mungkin dia masih punya trigger, bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi dia pernah ditinggalkan pas lagi intensnya dia dengan pasangan dia di masa lalu, taunya ditinggalin, sehingga dia kayak agak ada suatu ketakutan ya, tentang kalau semakin hubungan ini semakin intens semakin takut gitu, bisa jadi. Tapi intinya di sini ada suatu perubahan sikap dari dia yang awalnya fine-fine aja, tiba-tiba berubah karena dia melakukan perselingkuhan ya. Bahkan mungkin juga dia orangnya kompulsif ya, selalu melakukan kekerasan atau patriarkal gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata dia ini juga pernah melakukan suatu penyalahgunaan
tentang sesuatu, bisa jadi narkoba, bisa jadi alkohol, bisa jadi korupsi, bisa jadi menyalahgunakan ini jabatan gitu ya, atau menyalahgunakan apa sesuatu lah, pokoknya ada sesuatu yang pernah dia lakukan tentang penyalahgunaan. Akhirnya sekarang dia mendapatkan, saat ini dia sedang mendapatkan karma atau bisa dibilang tuh kayak hukuman dari apa yang dulu dia pernah lakukan tentang penyalahgunaan ini gitu ya. Kalau misalkan dia pernah menyalahgunakan keuangan atau jabatan, akhirnya mungkin di sini dia dipanggil KPK atau dia berurusan dengan hukum ya. Kalau narkoba ya mungkin dia berurusan dengan hukum ya. Intinya di sini aku lihat ada masalah ya, dia sedang mendapatkan masalah dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Dia pernah melakukan satu penyalahgunaan sesuatu gitu. Tapi sejujurnya dia di sini selalu menyimpan memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian. Dia selalu mengingat apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Bahkan dia ini sering sekali bernostalgia loh ya tentang apa yang pernah terjadi di antara kalian. Terus juga aku lihat memang sebenarnya si dia ini tuh udah cinta banget sama kamu, bahkan tanpa syarat ya. Ada gairah yang begitu besar dia terhadap kamu, punya daya tarik yang kuat juga ke kamu. Dia tuh sebenarnya sayang banget udah sama kamu. Kalau aku lihat di sini ya, dia tuh udah sayang banget, cinta banget sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia pengen banget menjadikan kamu sebagai tunangannya, atau pengen banget berkomitmen dengan kamu seperti itu ya. Atau memiliki ingin menjadikan kamu partnershipnya, ingin kembali lagi bersatu dengan kamu ya. Di sini kulihat, apalagi di sini the sword and rose, berarti memang dia itu sejujurnya bukan hanya sekedar cinta, tapi juga dia menghormati kamu. Jadi di mata dia kamu itu sosok yang patut untuk disegani, patut untuk dihormati. Dan kalau sama kamu itu di mata dia ya, dia tuh nggak bisa bohong gitu loh ya. Walaupun dia sempat berbohong sama kamu, pasti aja kamu tahu gitu loh apa kebohongan-kebohongan yang dia buat. Jadi sama kamu tuh kayak nggak ada yang bisa ditutup-tutupin gitu. Jadi dia selalu ingin berkata jujur, ingin menjelaskan, mengclearkan apa yang menjadi permasalahan atau apa yang menjadi rahasia di sini ya. Aku lihat di sini. Bahkan aku lihat di sini dia selalu ingin memprotek kamu ya, ingin selalu terlihat punya power, punya kekuatan untuk mampu memprotek kamu, menjaga kamu seperti itu. Walaupun sebenarnya dia ini banyak sekali pilihan ya, banyak sekali pilihan. Bahkan mungkin dia pernah melakukan hal-hal yang nakal lah di luar sana, mungkin kayak pernah one night stand dengan seseorang, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral kayak gitu ya. Tapi di sini aku lihat dia sudah mengambil suatu keputusan bahwa memang kamulah passionnya, bahwa kamulah cintanya, bahwa kamulah orang yang mampu memiliki chemistry dengan dia, bahwa kamulah orang yang dia sayangi, yang dia sukai, yang ingin dia ajak untuk have fun ya. Kamulah orang yang bisa memberikan kebahagiaan sama dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat emang seperti ini ya karakternya. Tapi ya mau gimana, ceritanya kamu masih dengan orang lamamu ya. Jadi sebenarnya dia sudah menetapkan hati bahwa kamulah orang yang dia inginkan, orang yang dia mau, orang yang membuat dia tergila-gila ya, orang yang memiliki chemistry dengan kamu gitu. Jadi makanya di sini dia nggak bisa begitu saja melepaskan kamu ya. Dia masih akan ingin datang dan mencintai kamu lagi seperti itu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Yang terpenting pembacaan ini sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.